Hai semua, gua Wasa. Oke, gua rasa udah cukup nyobain pakai nih handphone Poco X6 Pro selama ya kurang lebih 2 mingguan jalan lah dari terakhir gua beli pas flash sale kemarin tuh. Alhamdulillah dapet nih pas war kemarin ya, warna hero-nya warna kuning ini. Dan nggak bisa dipungkiri, ini buat teman-teman yang masih aja menjadi umat antutudiah di tahun 2024, ini handphone yang bisa dibilang tepat. Kelas-kelas kalian yang mungkin punya budgetnya lebih dari 5 jutaan, tapi nggak mau nih beli handphone yang harganya lebih dari 5 juta. Ataupun teman-teman yang sebenarnya ini mampu beli flagship, tapi terlalu perhitungan orangnya. Sama harga jual lagi nantinya gitu yang bisa menjadi turun jauh banget. Atau ya emang kemampuan ekonomi teman-teman maksimal beli handphonenya yang 5 juta segini. Maksimal banget gitu loh. Ini handphone kenceng parah buat harganya. Buat main game semua tuh rata kanan bisa dilibas buat semua game Android zaman sekarang gitu ya. Tapi tentunya pastinya tuh ada beberapa sektor hardware yang pastinya dikurangi demi neken harganya. Cuma ya balik lagi nih, lebih wise-nya aja gitu ya, lebih berpikir jauh gitu loh. Harga 5 juta, kita tuh dapet storage-nya 512 GB. Setengah 1 tera gitu loh. Next level banget dari sebuah mid range, iya kan? Kemarin-kemarin tuh emang sempat ada Tecno Camon 20 Premier yang ngasih storage 512 GB juga, kelasannya juga mid range, tapi harganya di 5 jutaan lebih. Kali ini Poco mengkiller semuanya dengan ngasih harga yang lebih murah, dapat 512 GB storage-nya dan juga kemampuan UFS-nya udah 4.0. Gokil. Pokoknya soal game, gue nggak mau terlalu panjang lebar karena semuanya tuh bisa dilibas dengan baik dengan chipsetnya MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Walaupun nantinya kalau misalkan teman-teman main itu ada lag-lag sedikit ya maklumin aja lah. Toh juga kebanyakan lancarnya pas kita main game daripada nge-lag-nya. Layarnya tuh bisa dibilang bagus ini, AMOLED pakainya ya. Fingerprintnya juga di dalam layar. Bezelnya tipis, trennya tuh masuk banget ke 2024. Nggak kayak merek lain yang masih aja mempertahankan bezel bawahnya yang masih agak tebel. Dagunya tebel gitu, udah jadul banget kesannya kan. Terus juga baterainya 5000 mAh, oke lah standar-standar aja untuk handphone zaman sekarang. Nggak wow banget sebenarnya baterai goceng tuh ya. Dan ngecasnya juga termasuk cepet, sejam lah udah penuh. Buat screen on time-nya bisa hampir 9 jam pas gua ngetes. Pokoknya di video ini nggak akan banyak ngetes gamingnya karena ya kita sama-sama tahu Poco itu adalah handphone performa terlebih yang paling terbarunya ini yaitu Poco X6 Pro. Yang pengen gue kasih tahu alias wanti-wanti nih buat teman-teman yang mungkin masih ngincer handphone ini sebelum kalian beli. Ini handphone ada beberapa minus dalam pemakaian sehari-hari secara general. Layaknya kita pegang sebuah handphone yang tidak cuma main game aja kerjaannya sehari-hari. Yang pertama soal iklan. Yah ini masih suka ada beberapa nih yang gue temuin suka ada iklan di bagian search apps-nya pas awal-awal kita mau masuk ke app drawer. Padahal ini HyperOS bawaan lahir loh ya. Ini secara default ya, sekali lagi ya, default bawaan belum gua apa-apain. Jadi tiap kita mau ke app drawer, kita kan swipe ke atas tuh. Nah ini suka muncul search sendiri yang lanjut munculin keyboard. Buat gue pribadi, gue bete. Karena niatnya tuh mau langsung scroll aja sampai paling bawah misalkan nyari YouTube atau nyari YouTube musik gitu. Tapi jadinya mesti nutup dulu si keyboardnya. Walau ya sebenarnya bisa disetting dulu nih di bagian setting. Cuma kan ya kita ngomongin balik lagi as general. Bukan buat teman-teman yang udah paham banget soal handphone. Buat semua orang awam termasuk ya mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen beli handphone taunya cuma tinggal pakai doang. Nggak diutak-atik lagi. Terus lanjut lagi, ini handphonenya cenderung hangat menuju panas kalau menurut gue. Ya gimana pun tetap MediaTek kenceng ya, tapi bakalan cepat panas juga kalau teman-teman mainnya itu nggak tahu waktu. Apalagi kalau mainnya sambil dicas. Vapor chamber yang ada di sini gue ngerasanya tuh kayak nggak berguna-guna banget karena handphone ini tuh materialnya hampir semuanya plastik. Jadi ya kita sama-sama tahu plastik tuh bukan penghantar panas yang baik. Jadi kalau udah keburu anget, dia tuh ademnya lebih lama ketimbang backdoornya yang kaca. Tapi ya karena yang gue punya ini juga warna kuning dan bahan backdoornya tuh beda sendiri di antara 2 warna atau total 3 warna yang lain ya. Yang kuning ini tuh dilapisin kulit-kulitan gitu loh. Jadi ya panasnya nggak berasa amat.
Cuma ya kalau teman-teman beli yang hitam ataupun yang grey-nya, biasanya itu akan lebih terasa anget-angetnya. Dia kalian aja lah udah pakai casing bawaan ya, biar nggak ngeganggu tangan kalian pas lagi push rank. Nah terus ngomong-ngomong soal tangannya, nah ini tuh Poco X6 Pro speakernya tuh dual, tapi yang speaker atas yang bisa jadi ketutupan sama palm tangan kiri kita pada saat kita lagi main game. Nah kalau dipakai buat nonton sih ya aman-aman aja. Terus jack audio di handphone ini juga tidak ada. Kalau teman-teman masih demen jack audio, ambilnya Poco X6 biasa aja yang nggak pakai Pro. Nah tapi kalau teman-teman pengen pakai earphone di Poco X6 Pro ini, kalau gue pribadi, gue sih pakainya punyanya si iPhone nih yang udah Type C. Harganya juga nggak mahal kok, 300 ribuan, tapi suaranya tuh bagus. Serius, enak banget dipakainya. Mic-nya apalagi. Oke, lanjut ke kameranya sekarang. Nah, kalau di sini gue bisa bilang sebenarnya hasil kameranya udah oke banget, bagus kok. Cuma karena gue masih megang juga nih Poco X6 biasa, dan ketika gue compare, kok mata gue pribadi gitu malah ngelihatnya tuh lebih seneng hasilnya Poco X6 biasa. Gak heran juga ya, soalnya kan si Poco X6 Pro ini kan handphone performa. Ya makanya tadi gue bilang sektor lain tuh pasti ada yang dikurang-kurangin. Apalagi ya mungkin termasuk kameranya juga. Terlebih ISP atau ISP Snapdragon itu emang masih lebih bagus ketimbang MediaTek dalam hal processing image-nya. Ya intinya sih pokoknya kalau teman-teman udah punya Poco X6 Pro ini nggak usah dibandingin sebelah-sebelahan sama handphone apapun gitu loh. Biar ya teman-teman akan merasa hasil kamera dari Poco X6 Pro ini ya tetap paling bagus, terbaik pokoknya. Kalau buat videonya ini justru gue suka karena depan belakang ini tuh bisa ngerekam sampai 1080p 60 fps rata gitu loh. Jadi kalau teman-teman biasa ngevlog pakai handphone, ini tuh bisa setara fps-nya antara lensa depan sama lensa belakang. Soalnya kan biasanya kalau lensa belakangnya bisa sampai 60 fps, lensa depannya paling mentok cuma 30 fps gitu kan seringnya. Nah di Poco ini tidak berlaku hal tersebut. Bagus nih kamera videonya. Bahkan yang kamera belakangnya bisa sampai 4K 30 fps. Cuma ya hasilnya beginilah kira-kira lah. Oke, kalau ini ada contoh video kamera depannya 1080p 60 fps ya kalau siang-siang kayak gini. Dan ini gue ngerekam pas tanggal 14 Februari, lagi mau nyoblos, lagi di TPS dekat rumah, dan rumah lama sih. Agak-agak menggenang di sini. Gimana perasaannya Bu? Nostalgia, banjir-banjiran? Basah. Mogok. Mogok. Iya, tadi nyoba nerabas naik motor gue tenggelam setengahnya. Kirain bagian dalam nggak ini banget, nggak dalam. Toto blebok habis deh. Oh, ngeden bawa matic soalnya. Ya udah. Ya pokoknya begini contoh video kamera depannya, lihat ke kamera belakang ya, biar tahu juga sikonnya kayak gimana di sini. Nah ini contoh video kamera belakangnya, lihat sikonnya. Nyeker aja lah Bu, pakai sendal. Iya nyeker aja. Tuh, ini bawa jalan ya sekalian. Ada. Ya, kayak gini lah sikonnya. Ngerekam contoh videonya bener-bener real situation. Sekarang tuh jam 9.46. Wih, autofocus bagus. Nice. Ya, 1080p 60 fps, tidak bisa dipindah ke lensa ultrawide. Tuh, udah gue tarik ke bawah nih nggak bisa. Tapi kalau di zoom dia bisa sampai 6x dan segini. Plat nomornya kelihatannya kayak cat air ya. Balikin lagi satu. Nah, kayak begini. Oke, begitu. Lanjut. Oke, kalau yang ini adalah contoh videonya kalau malam hari ya. Ngerekamnya di 1080p 30 fps karena 30 fps lebih bisa menangkap banyak cahaya ketimbang 60 fps. Dan ini kelihatan ya kalau nge-shoot malam-malam, ini ada flare-nya tuh.
Tuh yang di sekitaran lampu-lampu ini, nih yang kecil ini ya, ketutupan jari. Tuh pokoknya ini flare dari lampu yang di sini. Kalau gue tutup, nah hilang kan. Itu coba sekarang ke banyak lampu, apakah flare-nya muncul banyak juga? Iya, ada beberapa sih tuh ya. Tuh, jadi flare-nya itu baru ada kalau misalkan ditembak langsung ke lampu sih. Tapi kalau misalkan nggak ke lampu banget ya, tuh teman-teman bisa lihat ya. Ini buat stabilisasinya gua default aja. Dan ini kalau dibawa jalan kaki biasa tuh. Oke, terus enaknya juga kalau misalkan 30 fps kita bisa pindah ke ultra wide. Nah, siap-siap tambah lebih gelap nih. Tuh kan. Ada perbedaan ya kalau lensa ultra wide sama lensa utama pastinya. Terus kalau misalkan di zoom, wow, mentok sampai berapa nih? Sampai 6x, 6 kali. Balikin lagi ke satu. Oh, susah juga ke lensa utamanya ya. Tapi ini udah satu lagi. Gitu. Oke, untuk kamera malamnya kualitasnya kayak gini. Gimana menurut teman-teman, bagus atau tidak? Silakan dinilai sendiri ya. Lanjut. Kalau yang ini contoh video 1080p 30 fps lagi, cuma kamera depannya alias kamera selfie kayak begini ya. Kalau dibawa jalan, ada lampu di sebelah kanan ya, ini kelihatan. Ini muka gue yang kena lampunya, yang ini nggak ada lampunya. Siapa tuh ngintip tadi? Ada Zilsa juga. Nyamuk. Ya, kita coba bawa jalan sebentar. Kira-kira kayak gini kualitasnya. Ini enggak ini banget, apa maksudnya, megangnya gue nggak merenggangkan tangan banget ya. Jadi standar aja. Kalau direnggangin banget segini jauhnya. Oh, ada flare juga ya ternyata. Tuh di sekitar muka gue flare dari lampu di belakang. Gitu. Di bawah malam nih. Gimana, bagus atau tidak? Nilai sendiri ya. Lanjut. Ya wes, intinya sebenarnya kalau nih teman-teman lebih pengennya handphone yang all rounded atau keseluruhannya itu rata buat pemakaian harian, yang punya kemampuannya tuh ya balik lagi ya, rata gitu loh semua sektornya, mending ambil aja yang Poco X6 5G aja. Nih, yang ini putih lagi, bagus warnanya, kayak Mi 4i ngingetin. Plus ada jack audionya juga nih kalau yang Poco X6 biasa. Dan hasil kameranya, hasil kamera foto lebih tepatnya ya lebih oke dan lebih natural. Gue sih lebih seneng yang ini ya. Tapi kalau teman-teman emang pengen banget jadi gamer sejati kayak para pemain tim e-sportnya yang selalu mondar-mandir jadi bahan promosinya si Poco ini, ya udah monggo ambil aja yang Poco X6 Pro ini dan jadilah pemain e-sport impian kalian. Satu hal tapi ya yang pasti nih, kalau bisa saran dari gue, teman-teman tuh belinya di toko officialnya aja. Karena Poco kan nggak jualan offline, jadi mereka tuh cuma boleh jualan online dan selalu habis sama para tengkulak. Jadi ya kalau bisa ya belinya pas lagi restock gitulah. Pokoknya suka pantau aja sosmed-sosmednya ataupun e-commerce-nya yang official, Tokped, Shopee, Lazada mungkin, atau websitenya sendiri. Ya pokoknya pantau aja biar dapat harga SRP-nya. Jangan deh beli yang resell-resellan gitu ya. Soalnya nggak worth it kalau sampai harga resell. Paling segini aja video dari gua. Bukan review juga kena, tapi kayak sharing-sharing aja pemakaian si Poco X6 Pro ini. Semoga bisa ngebantu buat teman-teman yang emang lagi ngidam banget handphone ini, bisa mempertimbangkan lagi lebih pengen yang ini atau yang ini, yang Pro atau yang tidak Pro. Gitu ya. Ini lebih irit 1 juta, lumayan loh, lebih murah daripada yang ini. 1 juta bisa buat makan berapa bulan, berapa hari, lumayan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Oh iya, paling ada satu tambahan nih soal kameranya lagi ya si Poco ya. Ini kalian masih aja masukin lensa makro 2 megapiksel, lensa gimmick tuh buat apaan? Buat marketing doang kan. Udah next itu mendingan nggak usah ada. Itu lensa nggak akan kepake juga gitu lah sama orang-orang. Orang-orang tuh udah pada pinter, lensa makro tuh nggak kepake. Jadi mendingan lensanya tuh ya udah 2 aja.
Lensa makro bisa pakai lensa ultra wide biasanya, atau 3 deh lensanya. Lensa utama, lensa zoom, sama lensa ultra wide. Udah, nggak usah ada ini lagi lah, makro-makroan kalau bisa ya di nextnya ya.